ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para peserta dari acara Zoom, kajian Zoom yang dirahmati oleh Allah, kajian Risalah Nur, wabil khusus Ustadz Hasbi, Ustadz Jamaluddin, dan para asatidzah yang lainnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberikan satu kesempatan untuk duduk dalam forum majelis ilmu, majelis yang insya Allah memberikan begitu banyak kebaikan. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini memberikan manfaat yang besar kepada kita, menambah ilmu dan pengetahuan, menambah iman, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amanah untuk menyampaikan kajian tentang Risalah An-Nur ini adalah amanah yang cukup berat, ya. Karena saya hanya sekedar menerjemahkan, tidak mengkaji secara khusus. Sehingga tentu berbeda dengan antum yang telah secara rutin melakukan kajian-kajian dan pendalaman terhadap Risalah An-Nur. Ya, tetapi yang membuat saya berani untuk menyampaikan ini setelah diminta oleh Ustadz Hasbi adalah karena ada beberapa rujukan kita yang juga hadir di tempat ini, yaitu ada Ustadz Jamal, sehingga nanti kalau ada hal-hal yang tidak tepat bisa diluruskan oleh beliau. Ada Ustadz Hasbi, ada Ustadz Irwandi, dan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini ya benar-benar pembahasan yang membawa manfaat buat kita semuanya. Jadi kita akan membahas tentang ma'rifatullah melalui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah adalah sesuatu yang sangat asas, yang sangat penting, yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran, ayat yang sering kita dengar, sering kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini ayat sudah kita hafal betul, bahwa kehadiran kita adalah untuk beribadah. Kehadiran kita adalah untuk mengabdi kepada Allah. Tetapi ada yang menarik, bahwa pemaknaan dari kata illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, diartikan oleh sebagian mufassir, di antaranya
Mujahid, Imam Mujahid rahimahullah, beliau mengatakan illa liya'rifuni. Jadi maknanya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku, untuk ma'rifat kepadaku. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Juraij, illa liya'rifuni, kecuali agar mereka jin dan manusia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita fahami bahwa kita tidak mungkin bisa beribadah, bisa mengabdi secara totalitas dengan benar-benar pengabdian kalau kita tidak mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita akan mengabdi dan menyembah zat yang tidak kita kenal? Maka jalan pengabdian, jalan ubudiyah untuk beribadah itu harus dimulai dengan pengenalan. Sehingga para ulama mengatakan illa liya'rifuni, adalah agar kita kenal dulu kepada Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin benar pengabdian kita. Akan semakin kuat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita membaca Rasail An-Nur, itu arahnya adalah kepada ma'rifatullah, kepada penanaman keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, akan tauhid, ya. Karena semua kajian Rasail yang dituliskan oleh Said Nursi itu mengarah pada akhirnya kepada bagaimana kita mengabdi benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuka akal kita, membuka basirah kita agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau kita melihat dan merenung bahwa ketika Allah menyuruh kita untuk mengenalnya, untuk ma'rifat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala menghidangkan di hadapan kita objek, medan untuk kita kenal kepada Allah, agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kepada kita ayat kauniyah berupa alam semesta ini, langitnya, buminya, berserta seluruh isinya sebagai tanda petunjuk yang mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi yang lain ada ayat Qur'aniyah, ayat-ayat yang dikirimkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kitab sucinya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi terdahulu dengan kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Semua ini tidak lain adalah agar dengan ayat, baik itu ayat kauniyah maupun ayat Qur'aniyah, kita mengenal Allah dan kita benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan, Allah menghadirkan ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan yang ada di alam ini, dan menurunkan ayat-ayat dalam bentuk kitab suci, itu tidak lain adalah agar kita sampai pada satu titik bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan semua itu. Tujuannya adalah agar kita dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membantu kita dekat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perangkat kepada kita manusia. Allah memberikan kepada kita panca indera. Yang guna dari panca indera itu adalah tidak lain selain untuk kebutuhan
fitrah kita juga adalah agar kita dengan panca indera itu bisa menangkap petunjuk-petunjuk Allah agar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah misalnya menyebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut, dari rahim ibu-ibu kalian dalam kondisi kalian tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah memberikan kepada kalian, kepada manusia, yaitu as-sam', pendengaran, wal absar, memberikan penglihatan, wal afidah, memberikan akal, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Pendengaran, penglihatan, dan akal itu adalah alat bagi kita untuk ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang diberikan pendengaran, ada orang diberikan penglihatan, ada orang diberikan akal, tapi semua itu tidak mengantarkan dia untuk kenal kepada Allah, maka berarti alat itu tidak sampai pada fungsi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau pendengaran hanya dipakai untuk mendengarkan sesuatu yang sama sekali tidak mengantarkan kita kenal kepada Allah, maka fungsinya ya hanya fungsi yang sangat-sangat elementer, sangat tidak bernilai. Dia baru bernilai, fungsi pendengaran itu, fungsi penglihatan dan fungsi akal baru bernilai, betul-betul bernilai kalau dia mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan misalnya qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang telah menciptakan kalian dan memberikan kepada kalian sama, yaitu pendengaran, penglihatan, dan akal. Qalilan ma tashkurun. Sayangnya hanya sedikit sekali mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah, apalagi nanti dalam surat-surat yang lain banyak sekali Allah menyebutkan ini. Orang yang masuk ke dalam neraka jahanam, walaqad dzara'na li jahannam, itu banyak di antara manusia dan jin, ternyata sebabnya adalah karena mereka tidak memfungsikan pendengaran, tidak memfungsikan penglihatan, dan tidak memfungsikan akalnya dengan baik. Tumpul, tidak berguna. Nah, ini yang menjadi sebab manusia masuk ke dalam neraka. Nah, karena itu, kalau kita melihat kepada tulisan-tulisan Said Nursi, ya, Ustadz Said Nursi luar biasa menggugah kita, membangkitkan kesadaran kita agar kita mempergunakan akal kita, mempergunakan pendengaran kita, mempergunakan penglihatan kita secara optimal sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ayat-ayat Al-Qur'an, Qur'aniyah, dan ayat-ayat kauniyah. Sebab dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengatakan misalnya, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mempergunakan akal itu dengan baik, agar kalian berakal. Dalam ayat yang lain, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Perhatikan, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan bumi sesudah bumi itu tadinya mati. Qad bayyana lakumul ayat. Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian. La'allakum ta'qilun. Agar kalian mempergunakan akal itu dengan baik. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran petunjuk Allah yang mengarahkan kita untuk mempergunakan akal, melihat alam di sekitar kita. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan kalimat ta'qilun, la'allakum ta'qilun, atau juga dalam Al-Qur'an dengan perintah langsung, misalnya
Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Perhatikan baik-baik kata Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, wa ma tughnil ayat wan nuzur an qaumil la yu'minun. Cuma sayangnya ayat-ayat itu dan peringatan itu tidak bermanfaat bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat secara teliti di dalam Al-Qur'an, begitu banyak ayat Al-Qur'an yang menghasung kita, mengarahkan kita agar kita mempergunakan panca indera kita ini dengan baik. Nah, dalam Rasail An-Nur, misalnya kalau kita baca tema tentang al-ayat al-kubra, tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar yang terdapat dalam Asy-Syu'a As-Sabi', dalam sinar ketujuh dari kitab Asy-Syu'a'at, itu Ustadz Said Nursi mengetengahkan, menghadirkan kepada kita bagaimana perjalanan manusia sampai kepada Allah, ma'rifatullah, melalui ciptaan-ciptaannya. Ya, beliau mulai dengan menyitir firman Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ke-44. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Bahwa langit yang 7 itu serta bumi semuanya bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan memang tidak ada yang tidak bertasbih memuji Allah. Hanya sayangnya kita tidak tahu tasbihnya mereka. Innahu kana haliman ghafura. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyantun dan Allah maha pengampun. Nah, ikhwafillah, pada Syu'a As-Sabi itu, pada bagian yang pertama, Ustadz Said Nursi menghadirkan kepada kita satu gambaran, dan beliau sering memberikan kepada kita cara beliau menghadirkan pemahaman-pemahaman itu biasanya melalui permisalan, melalui kisah-kisah imajiner yang beliau ketengahkan dengan sangat indah, dan itu yang mengantarkan kita, mengusik pikiran kita untuk berpikir agar kemudian bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan di antaranya yang beliau sampaikan pada Syu'a As-Sabi itu, kata beliau, setiap orang yang datang sebagai tamu ke kerajaan dunia ini, jadi kita ini diibaratkan sebagai tamu, lalu menempati rumah jamuannya, setiap kali membuka mata, ia pasti melihat keberadaan zat yang memberikan jamuan, zat yang sangat pemurah. Ia pasti melihat pameran yang sangat indah, camp, tempat latihan yang sangat besar, tempat wisata indah yang sangat menakjubkan, yaitu bumi ini, galeri yang sangat mendatangkan kerinduan dan kesenangan, serta kitab terbuka penuh makna yang syarat dengan balaghah dan hikmah. Ketika tamu musafir tersebut ingin mengetahui dan mengenali pemilik jamuan yang mulia itu, penulis dari kitab yang besar, serta penguasa dari kerajaan yang megah ini, tiba-tiba permukaan langit yang indah dan terang oleh bintang gemintang yang bercahaya menyeru kepadanya, lihatlah padaku. Aku akan memperkenalkan padamu tentang sesuatu yang kau cari. Si musafir itu pun melihat bahwa rububiyah yang nyata tampak pada bagaimana ia meninggikan ratusan ribu benda langit. Bagaimana Allah meninggikan ratusan ribu benda langit tanpa tiang dan sandaran. Dari benda langit tersebut ada yang 1000 kali lebih besar daripada bumi. Dan ada yang pergerakannya 70 kali lebih cepat daripada busur panah. Pada bagaimana dia menjalankan benda langit tersebut secara bersamaan dengan kecepatan tinggi, tanpa ada macet dan benturan.
pada bagaimana dia menyalakan lentera yang bergantung, yang jumlahnya tak terhingga tanpa memakai minyak dan tanpa pernah padam. Pada bagaimana dia menata benda besar yang tak terhingga itu, tanpa gaduh, tanpa bising, dan tanpa cacat. Rububiyah Allah juga tampak pada bagaimana dia menundukkan makhluk yang besar itu dalam tugas-tugas tertentu seperti mentari dan bulan, yang menjalankan tugas tanpa pernah mogok. Juga pada bagaimana dia mengatur jumlah yang besar itu yang tidak bisa dibatasi oleh angka. Dalam letak yang sangat jauh tak bertepi antara dua kutub, dengan sebuah pengaturan yang berjalan secara bersamaan, dengan penuh kekuatan, pola, alur fitrah, dan gambaran yang sama tanpa sedikit pun cacat dan ketimpangan. Musafir itu melihat manifestasi rububiyah pada bagaimana dia menundukkan sejumlah benda langit yang besar itu, yang memiliki kekuatan luar biasa, di mana semuanya tunduk dan patuh pada rambu-rambunya tanpa ada yang melanggar. Juga pada bagaimana dia menjadikan permukaan langit dalam kondisi bening dan bersih, tidak dikotori oleh sampah dan kotoran. Pada bagaimana dia menggiring benda langit layaknya manuver militer yang terkoordinir rapi. Kemudian ia ditampilkan di hadapan makhluk yang menyaksikan seperti menyaksikan pentas film bioskop dengan memutar bumi siang dan malam, seraya memperbaharui berbagai pemandangan hakiki dari manuver menakjubkan tadi yang demikian memikat, di mana ia ditampakkan setiap malam dan setiap tahun. Rububiyah yang agung dan nyata itu berikut hakikat mulia yang terkandung di dalamnya, yang terdiri dari proses penundukan, proses pengaturan, proses penataan, proses pembersihan dan penugasan, menjadi saksi atas wajibnya keberadaan pencipta langit dan keesaannya, lewat keagungannya yang menakjubkan dan peliputan yang integral. Seperti yang terlihat, ia menjadi saksi bahwa wujud Allah lebih jelas daripada wujud langit. Pengertian ini telah disebutkan dalam tingkatan pertama dari kedudukan pertama sebagai berikut. Tidak ada ilah selain Allah, zat yang wajib wujudnya dalam keesaannya, ditunjukkan oleh langit berikut seluruh isinya, melalui kesaksian, keagungan, peliputan hakikat, penundukan, pengaturan, pemutaran, penataan, pembersihan, dan penugasan yang bersifat luas dan sempurna lewat proses penyaksian. Nah ini jamaah sekalian memberikan satu pemahaman kepada kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala lewat ciptaan yang luar biasa. Lewat benda-benda langit yang digerakkan, yang diatur dan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala dengan demikian indah dan rapi. Nah, itu yang dihadirkan oleh Ustadz Said Nursi kepada kita. Beliau juga berbicara tentang hujan. Beliau juga berbicara tentang awan. Beliau berbicara juga tentang petir. Beliau berbicara tentang berbagai hal yang ada di dunia ini yang semuanya mengantarkan kita untuk kenal dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika berbicara tentang hujan, beliau berkata, kemudian musafir itu melihat hujan. Ia melihat bahwa tetesan lembut yang berkilau dan segar itu yang dikirim dari khazanah rahmat yang bersifat gaib, penuh dengan hadiah ilahi dan sejumlah tugas. Sehingga seakan-akan rahmat yang dihadiahkan tersebut tercurah dari mata air kekayaan ilahi dalam bentuk curahan air yang deras. Karena itu hujan disebut dengan istilah ghaith, pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ia melihat kepada kilat dan memperhatikan petir. Ia memahami bahwa keduanya dipergunakan dalam sejumlah urusan yang sangat menakjubkan.
Matanya kembali menatap akal. Ia berdialog dengan dirinya. Awan yang tak bernyawa dan tidak memiliki perasaan serta terbang seperti kapas. Tentu ia tidak mengerti dan tidak mengenal kita. Ia tidak mungkin berusaha sendiri untuk membantu kita sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita. Mustahil ia memperlihatkan diri di langit lalu tiba-tiba bersembunyi tanpa ada perintah. Namun sudah pasti ia bekerja dalam tugasnya sesuai dengan perintah yang berasal dari Zat pemberi perintah, yang maha berkuasa mutlak, serta maha pengasih, yang rahmatnya bersifat absolut. Ia bersembunyi tanpa jejak, lalu muncul seketika guna menerima tugas kerjanya. Ia mengisi angkasa dan mengosongkannya dari waktu ke waktu dalam rangka menunaikan perintah penguasa yang maha agung, maha tinggi, dan maha berbuat. Ia selalu tampak di papan langit dengan penuh hikmah dan bersembunyi dengan merubahnya menjadi papan penghapusan dan penetapan, serta menjadi gambaran miniatur dari kebangkitan dan kiamat. Pasalnya awan tersebut mengikuti angin dengan perintah dari sang penguasa yang maha mengatur, maha baik, maha pemurah, dan maha perhatian. Masya Allah. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Ustadz Said Nursi membantu kita untuk memahami fenomena alam ini untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dihadirkan oleh beliau agar kita lebih memahami firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya firman Allah yang berbunyi wa tasrifur riyah was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Dan begitulah pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwafillah rahmatullah, dari cuplikan ya tulisan Ustadz Said Nursi yang terdapat pada ayat Al-Kubra ini, kita dibimbing, kita diarahkan untuk bisa mempergunakan panca indera kita dengan baik. Dan sebagai penutup, ya, ada satu ungkapan yang disebutkan oleh para ulama bahwa sebetulnya interaksi manusia dengan makhluk ini ada pada 4 tataran atau ada pada 4 tingkatan. Tataran yang pertama, interaksi kita dengan makhluk, panca indera kita dengan makhluk. Ada orang yang melihat alam ini, ya, apapun yang berada di alam ini dengan tatapan yang dingin, dengan perasaan yang dingin. Dia tahu bahwa sesuatu itu ada, dia tahu ada langit, dia tahu ada matahari, dia tahu ada bulan, dia tahu ada hujan, tetapi semua itu tidak menggugah perasaannya. Ini panca indera yang semacam ini adalah panca indera yang dingin. Ya, dia hanya sekedar tahu, tapi tidak berpengaruh pada perasaannya. Itu tahap yang pertama, tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang kedua adalah ketika dia melihat fenomena di alam ini, dia mulai melibatkan perasaannya. Muncul rasa kagum dia. Bagaimana matahari itu bergerak. Bagaimana bulan itu muncul dan kemudian menghilang. Bagaimana hujan itu turun ke muka bumi dengan tugas-tugasnya. Ada perasaan yang dia libatkan ketika dia melihat fenomena alam. Ada perasaan kagum. Dan ini dimiliki baik oleh orang kafir maupun orang mukmin. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, lebih daripada itu, dia tidak hanya melihat kekaguman pada ciptaan-ciptaan Allah, tapi dia melihat di balik ciptaan Allah ada sang pencipta, ada zat yang mengatur, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga, dan ini yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dia tahu alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya mengagumi benda-benda makhluk yang ada, tapi dia mengagumi zat yang menciptakannya. Dan yang keempat adalah yang paling tinggi, ketika seorang manusia melihat
pada setiap ciptaan Allah dia terbiasa kemudian merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Pada apa yang dia lihat, dia melihat ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sampai pada tingkatan itu. Sampai pada tingkatan di mana kita merasakan kehadiran Allah pada setiap yang kita lihat. Wallahu a'lam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai satu pengantar yang sangat-sangat sederhana. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Fauzi atas sajiannya, atas pemaparannya yang penuh hikmah. InsyaAllah kita bisa memetik hikmah dan dapat ilmu insyaAllah. Baik, sebagaimana Ustaz Fauzi sampaikan bahwa banyak sekali ayat Al-Quran mengajak kita untuk mentadabburi, merenungi alam semesta sebagai ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah itulah mengantarkan kita kepada ma'rifatullah. Dan dalam hal ini, dalam ayatul kubra, Ustaz Said Nursi menyusuri alam semesta ini, yang mulai dari tadi contoh langit, beserta isinya, hujan, dan semua makhluk yang ada di alam ini sebagai bukti untuk keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya saya buka forum diskusi. Silakan barangkali ada yang bertanya atau komentar juga boleh, silakan. Yang mau sampaikan silakan langsung aja, boleh bicara. Bagi yang sinyalnya lemah, boleh juga ditulis di chat ya. Barangkali ada yang internetnya sinyalnya lemah, boleh juga ditulis di chat. Saya akan bacakan dan insyaAllah Ustaz Fauzi siap menjawab ya. Baik, silakan. Oh ya, saya tambahkan lagi, barangkali kalau ada yang selain topik kita ini, ya bagaimana Ustaz Fauzi terjemahkan Risalah Nur dan sebagainya, ada pertanyaan seperti itu juga boleh disampaikan. Oke, ada pertanyaan Ustaz ini dari saudara Muhammad Zain dari Jambi. Ada dua pertanyaan, saya bacakan Ustaz ya. Yang pertama, apakah tingkatan yang keempat tersebut bisa dikatakan ihsan? Yang kedua, dengan tingkat yang ketiga, apakah sudah cukup sebagai modal kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan Ustaz, langsung dijawab aja. Ya, pertama, kalau kita bicara tentang ihsan, maka definisi sederhana dari ihsan itu, definisi yang paling tepat adalah definisi yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita sadar bahwa tidak ada di antara kita yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau menyadari itu bahwa engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yarak. Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Jadi ihsan itu adalah perasaan kita dilihat oleh Allah sehingga kita menampilkan amal-amal terbaik kita, amal-amal yang paling berkualitas dari kita, karena kita sadar kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan yang disebutkan dalam hadis. Sebagaimana dalam hadis yang lain, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan kita bersikap ihsan dalam segala hal. Maksudnya selalu kita menampilkan amal-amal terbaik kita
dalam segala hal, sampai dicontohkan itu ketika menyembelih pun harus ihsan, ketika membunuh pun harus ihsan. Semua dalam hal-hal yang mungkin orang tidak berpikir melakukan yang terbaik, tetap seorang muslim harus menampilkan sikap ihsan. Maksudnya adalah sikap amal yang terbaik, karena kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita mempersembahkan sesuatu yang buruk manakala kita merasa dilihat oleh Allah. Sebetulnya ihsan pada tingkatan itu. Nah, ini sekarang kalau yang kita bicarakan adalah bagaimana kita melihat segala sesuatu di alam ini dengan satu pikiran bahwa alam ini yang hadir di hadapan kita adalah jejak atau tanda atau petunjuk akan keberadaan Allah. Jadi kalau kita melihat sesuatu, sama seperti kita melihat ada jejak kucing, kita langsung berpikir ini ada kucing di sini. Ini kita melihat ada athar, ada ayat, ada tanda-tanda. Nah, yang kita bahas adalah terkait dengan bagaimana ketika kita melihat athar, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam ini, yang mengantarkan kita untuk mengenalnya. Jadi itu kaitannya, sehingga bukan ihsan ya, bukan ihsan, tapi ganti baru. Bagaimana kita memperdalam tafakkur kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Entah apa istilah yang paling tepat untuk itu. Kemudian dengan tingkat yang ketiga, apakah sudah cukup sebagai modal kita untuk kenal Allah? Iya, kita harus meningkatkan kualitas interaksi kita dengan ayat-ayat yang ada di alam ini. Tidak hanya sekedar melihat, tidak hanya sekedar mengagumi ciptaannya, tapi kita harus merasakan keagungan sang penciptanya, yaitu Allah. Itu tingkatan, karena kalau hanya sekedar mengagumi ciptaan saja, ya tidak sampai kepada Allah, maka orang kafir juga begitu. Tapi orang beriman, dia menyertakan perasaannya, ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, ada yang mengatur, ada yang menciptakan, ada yang menata, dan tidak lain itu adalah Allah. Sehingga kekaguman kita berpindah dari hanya sekedar mengagumi ciptaannya, tapi mengagumi zat yang menciptakannya. Wallahu a'lam. Ya. Saya kira itu ya. Ustaz Hasbi bisa menambahkan, Ustaz. Baik, saya kira cukup, Ustaz. Insyaallah. Terima kasih banyak ini. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz? Dari Bapak Syamsul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, terkait masalah ma'rifat, bagaimana metode efektif untuk mengenalkan anak-anak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala agar mereka lebih bersemangat beribadah secara istiqamah? Ya. Ya, silakan. Ya, ini PR kita semuanya sebagai orang tua. Ini memang sekarang ini sangat efektif sebetulnya kita memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala lewat ciptaan yang ada di sekitar kita. Jadi bagaimana kita memperkenalkan apa saja yang ada di sekitar kita ini, mengantarkan, menjadi wasilah, media bagi kita untuk mengenalkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang banyak sekali pelajaran-pelajaran, baik itu pelajaran biologi, pelajaran fisika, pelajaran yang terkait dengan salah Nur kajian ma'rifat itu. Alam. Nah, itu hanya sekedar mempelajari fenomena alamnya saja. Nah, sekarang PR kita adalah bagaimana fenomena alam itu mengantarkan anak-anak kita sampai kepada Allah. Jadi paling sederhananya misalnya kalau ada hujan, misalnya kita perkenalkan siapa yang bisa memberikan air dalam jumlah yang semacam dengan kadar yang semacam ini, yang menggerakkan awan, misalnya seperti yang tadi dijelaskan. Biar nengok itu ditebang. Afan Ustaz, Pak, saudara Kelvin bisa mematikan mic-nya? Maaf, suaranya mengganggu. Ya, jadi Ustaz Said Nursi tadi membantu kita untuk memahami
fenomena-fenomena alam itu yang itu bisa kita transfer kepada anak-anak kita, kan itu sederhana. Ya, ketika ada hujan, ketika kita bawa anak kita ke alam, ke gunung, kita perhatikan gunung, kita ajak mereka memikirkan kebesaran Allah Ta'ala lewat gunung, lewat ciptaan-ciptaan yang ada. Nah itu bisa sekali. Bahkan sederhananya kalau dalam Al-Quran, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini terhampar semuanya ayat-ayat bagi orang yang yakin, dan wa fi anfusikum, bahkan pada diri kalian. Ya, kita bisa bergerak, sendi kita, tangan kita bisa mengangkat barang, kaki kita bisa melangkah. Yang memberikan kekuatan siapa? Yang menata itu kalau bukan ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ditekankan kepada anak-anak kita sehingga mereka menjadi kenal kepada Allah Ta'ala. Semakin kagum, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu PR kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita untuk meyakinkan hal-hal ini kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz Fauzi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fauzi atas pencerahan pagi ini. Yang pasti kami sangat berterima kasih bahwa Ustaz sudah membantu share Risalah Nur di Indonesia melalui buku-buku dalam bahasa Indonesia. Ustaz izin bertanya, sebagai penerjemah Risalah Nur, apa yang menjadi perbedaan dan keunikan saat menerjemahkan Risalah Nur? Terus apa yang menjadi tantangan bagi Ustaz ketika menerjemahkan? Adakah pengalaman menarik saat menerjemahkan? Syukran, Bahrul. Ada 3 Ustaz ya. Apa yang menjadi perbedaan dan keunikan saat menerjemahkan Risalah Nur? Apa yang menjadi tantangan bagi Ustaz ketika menerjemahkan? Adakah pengalaman menarik saat menerjemahkan? Silakan Ustaz. Ya, saya coba menjawab. Yang pertama, apa keunikan menerjemahkan Risalah Nur ini? Keunikannya adalah karena sebelumnya saya pernah menerjemahkan beberapa karya ulama yang lain, tetapi ketika menerjemahkan Risalah An-Nur, pertama dari sisi gaya bahasa tentu sangat berbeda. Gaya bahasa yang disampaikan oleh Ustadz Said Nursi itu mengalir begitu saja. Mengalir ya karena memang kalau kita baca itu kan hasil refleksi beliau, renungan beliau yang beliau biarkan begitu saja tertuang dalam bentuk tulisan-tulisan yang beliau diktekan kepada murid-murid beliau. Itu sebagai satu hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Sehingga kalau kita lihat apakah ini seperti penulisan akademik dan seterusnya, tentu tidak. Karena memang beliau ini menulis berdasarkan apa yang Allah ilhamkan kepada beliau semuanya. Sehingga memang berbeda sekali. Dan itu yang menjadi keunikan dari tulisan Ustadz Said Nursi, ya, berbeda dengan terjemah-terjemah yang lain yang diatur begitu rupa. Kalau ini kita membaca sesuatu yang mengalir begitu saja dan terasa nyaman gitu, ya, terasa nyaman, terasa ada sesuatu yang menggugah perasaan kita dan seterusnya. Juga dari sisi konten yang dibahas juga berbeda, ya, konten-kontennya juga konten-konten yang kadang-kadang tidak terfikir sama sekali. Misalnya yang membuat kita, terutama saya secara pribadi ketika menerjemahkan bagaimana beliau berada di penjara, ya, kemudian melihat ada lalat yang ada di sekitar beliau. Bayangkan ketika melihat seekor lalat saja itu menjadi sebuah tulisan. Dan ini hasil dari refleksi yang luar biasa gitu. Menjadi sebuah tulisan yang panjang lebar beliau menulis kehadiran lalat itu, tugasnya dan hikmahnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini menarik, satu yang saya belum pernah menjumpai dalam tulisan-tulisan para ulama atau penulis yang lainnya. Nah, ini
dari sisi gaya bahasa, dari sisi kontennya. Nah, itu menjadi satu keunikan tersendiri. Kemudian yang kedua, kalau berbicara tentang tantangannya, tantangan menerjemahkan Risalah An-Nur ini adalah dari sisi penggunaan beberapa mustalahat, beberapa istilah-istilah yang dipergunakan oleh Said Nursi itu menjadi tantangan tersendiri. Ya, karena kadang-kadang beliau memberikan istilah-istilah yang sulit difahami, yang mengharuskan kita untuk membaca terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa menerka apa yang dimaksud oleh Ustaz Said Nursi. Tapi kalau hanya sekedar langsung menerjemahkan, itu bisa keliru kita memahami apa yang diinginkan oleh Said Nursi. Jadi tantangannya adalah dari sisi penggunaan istilah-istilah, ya. Kemudian kadang-kadang satu paragraf itu hanya satu kalimat itu. Satu paragraf itu kan tidak biasa di kita. Di kita itu di bahasa Indonesia ya satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Beda Said Nursi ya sesuai dengan bahasa Arab itu kadang-kadang satu paragraf itu satu kalimat, sehingga tantangannya adalah bagaimana kita memisahkan itu menjadi dari satu kalimat menjadi beberapa kalimat yang maknanya sampai gitu. Karena kalau kita terjemahkan harfiah tetap dalam satu kalimat itu akan tidak pas untuk orang-orang kita yang tidak terbiasa dengan itu, dengan kalimat panjang semacam itu. Nah, itu tantangan tersendiri bagi saya ketika menerjemahkan itu. Saya kira itu pengalaman menarik dalam menerjemahkan, ya banyak hal ya yang menarik ketika menerjemahkan ini, ya paling tidak ini menjadi satu pengalaman buat saya untuk mendalami dan ya membuat kita lebih merenungkan dan mengevaluasi keadaan diri kita ketika menerjemahkan. Jadi tidak hanya sekedar menerjemahkan, tapi ada hal-hal yang membekas dalam diri pribadi saya khususnya ketika menerjemahkan itu. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz Fauzi atas jawabannya. Baik, selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya lagi? Ya, saya Ustaz. Ya, silakan Pak Sarifuddin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kita bahas sekarang ini tentang ma'rifatullah. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan fenomena yang terjadi sekarang ini, Ustadz, bahwa dalam kehidupan ini banyak di antara kita mengetahui bahwa ini datangnya dari Allah. Segala sesuatunya ini datangnya dari Allah. Nah, oleh sebab itu, apakah orang yang meyakini seperti ini bisa kita kategorikan sebagai orang yang sampai kepada Allah? Artinya, mereka ini melakukan sesuatu semua sesuai dengan syariat Allah. Nah, itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menilai seseorang yang dalam kehidupannya bahwa orang ini sudah sampai kepada tahap ma'rifatullah, ya, tahap ma'rifatullah. Nah, ini yang jadi masalah, karena kadang-kadang kita bisa menilai seseorang kalau kita sendiri memiliki dasar dan pemahaman yang sama tentang syariat. Nah, itu barangkali yang perlu saya pertanyakan, Ustadz, untuk menilai seseorang bahwa seseorang ini sudah sampai kepada tahap ma'rifatullah. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarifuddin atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Fauzi langsung ditanggapi aja. Nanti dibantu Ustadz Hasbi ya menjawab ya kaitan dengan ini. Saya hanya menjawab secara sekilas saja bahwa ma'rifatullah itu memang banyak definisinya. Ya, kalau dalam definisi tasawuf itu lebih
lebih mendalam lagi, karena dia biasanya masuk dalam tahapan-tahapan, ada syariah, ada tariqah, ada hakikat, ada ma'rifat dan seterusnya. Biasanya itu dalam dunia tasawuf. Saya kira nanti Ustadz Hasbi bisa menjelaskan apakah yang dimaksud dengan ma'rifatullah di sini oleh Ustadz Said Nursi itu sampai pada tingkatan itu, ya sesuai dengan tingkatan itu, atau dia hanya sebatas bagaimana menggambarkan ma'rifatullah itu sebagai sebuah pengenalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengenal, mengakui keberadaan Allah, beriman kepada Allah, nah itu sudah bisa disebut sebagai orang yang ma'rifat kepadanya. Walaupun tingkat ma'rifatnya itu baru tingkat dasar misalnya. Asal dia kenal kepada Allah, dia beriman kepada Allah, nah itu sudah bisa dikategorikan ma'rifat. Tentu tingkatan ma'rifat lebih banyak lagi. Ya, ada yang tingkat pengenalannya kepada Allah lebih luas, lebih dalam, lebih jauh. Nah itu semakin dia kenal Allah, maka dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan ma'rifatullah di sini. Ustaz Hasbi bisa menjabarkan secara Yang mungkin saya tambahkan sedikit lagi. Jadi kalau istilah ma'rifatullah itu seringkali Ustaz Said Nursi gunakan dalam Risalah Nur. Dan menurut beliau ada dalam buku Al-Kalimat, dasar segala ilmu itu ma'rifatullah, dan ilmu yang paling tinggi itu ma'rifatullah, kata beliau. Jadi menurut beliau seharusnya setiap ilmu yang kita pelajari itu mengantarkan kita kepada ma'rifatullah. Ya, meskipun itu ilmu sains ya yang kita pelajari, kimia, biologi dan sebagainya, itu harus mengantarkan kita kepada ma'rifatullah. Kalau ada ilmu yang tidak mengantarkan ma'rifatullah, ya menurut beliau sebetulnya jadi hampa itu. Menjadi hampa. Dan untuk mencapai ma'rifatullah itu tidak hanya melalui baca buku, menuntut ilmu melalui buku, tapi Ustaz Said Nursi juga mengajak kita untuk mentadabburi alam. Mentadabburi alam. Banyak kasus beliau itu kan di pengasingan itu sering naik ke gunung, ya, terus di pinggir pantai dan sebagainya itu untuk merenungi ciptaan. Bahkan bilang kepada muridnya ini, ada murid-muridnya, katakan ini ada sawah, jadi begitu hijau ya, mau panen ya. Dia bilang kebun ini milik siapa saja saya tidak peduli. Yang penting saya bisa mengamati, saya bisa merenungi ciptaan Allah yang begitu indah ini. Itu bagi saya itu sebuah wasilah ma'rifatullah, ya, sesuatu yang sangat berharga daripada memiliki sawah itu. Terus mengajak murid-muridnya juga selalu mentadabburi ciptaan Allah. Bahkan di rumahnya di Isparta itu biasanya beliau itu ada buah-buah yang digantung di kamar. Tujuannya apa? Untuk makan? Tidak. Untuk melihat. Tiap hari ya sewaktu-waktu melihat ciptaan Allah. Nah, itu dengan hal itu ya selalu merasakan ya di sisi salah satu ciri orang yang mendapatkan ma'rifatullah itu ya selalu merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Saya rasa Ustaz Said Nursi mencapai hal itu, dan setiap hal, setiap titik, setiap kejadian itu mengantar beliau kepada Allah, kepada ma'rifatullah. Barangkali itu aja Ustaz Fauzi saya tambahkan. Ini ada Ustaz Jamal, Ustaz Irwandi, barangkali mau tambahkan oleh mereka, silakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Sedikit hanya ingin membacakan beberapa poin penting terkait dengan ini. Di kitab Al-Maktubat, Ustaz menyatakan bahwa
tujuan utama penciptaan itu adalah al-iman billah. Kemudian buah daripada iman ini adalah ma'rifatullah, dan ma'rifat ini melahirkan mahabbatullah, dan mahabbah ini melahirkan al-lazzah ar-ruhaniyah. Jadi kelezatan spiritual yang dirasakan seorang hamba saat dia berzikir, saat dia sholat, itu tidak terlepas dari sejauh mana ia menanamkan cinta yang tulus, mahabbah. Dan mahabbah ini hanya bisa dirasakan bagi mereka yang betul-betul mengenal Allah dengan sempurna. Nah, iman ma'rifah ini lahir daripada al-iman. Nah, inilah sebenarnya rahasia Risalah Nur, bagaimana kita mengolah iman itu sehingga tidak sekedar tahu akan adanya Allah, tetapi bagaimana kita bisa merasakan semua latifah ini, bisa merasakan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Bahkan Ibnu Arabi ketika mengatakan la maujuda illahu, itu sebenarnya untuk menjaga kehadiran hatinya akan Allah. Setiap saat dia senantiasa merasakan kehadiran Allah, sehingga dia nafikan wujud entitas demi menjaga kehadiran hatinya. Tetapi Ustaz Sanusi meluruskan Ibnu Arabi dengan mengatakan bahwa ungkapan la maujuda illahu itu tidak tepat. Yang tepat adalah la maujuda illa minhu. Segala sesuatu bersumber darinya, sehingga tidak mesti dinafikan wujud entitas, karena haqaiqul asya' tsabita. Kita nggak bisa menafikan wujudnya apel, wujudnya mangga, tetapi bagaimana menjadikan mangga, apel ini untuk mengenal Allah. Ar-Razzaq, Al-Karim, Al-Jawad, sehingga saat kita mencicipi buah itu, kita merasakan kasih sayang Allah. Nah, merasakan kasih sayang Allah setiap nikmat itu, itulah sebenarnya rahasia daripada nikmat itu. Allah ingin memperkenalkan zatnya yang maha pemberi rezeki, yang maha penyayang melalui nikmat itu. Nah, Allah memberikan akal, memberikan penglihatan, memberikan hati agar kita bisa merasakan itu, bisa membaca, menalaah setiap nikmat yang kita cicipi sehingga kita bisa merasakan. Makanya di kitab Al-Maktubat dijelaskan bahwa ma'rifatullah itu tidak cukup dengan mengetahui akan keberadaan Tuhan, yakin akan keberadaannya. Tetapi bagaimana kita bisa naik dari tingkat itu dan semua indera ini merasakan. Iman tidak hanya diperoleh dengan ilmu, sebab banyak perangkat halus pada manusia yang memiliki bagian daripada iman. Sebagaimana ketika makanan masuk ke dalam lambung, ia terbagi dan terdistribusi ke sejumlah urat sesuai dengan masing-masing organ. Demikian pula dengan persoalan iman yang datang dari jalur ilmu, ketika ia masuk ke dalam akal dan pemahaman, setiap perangkat halus seperti ruh, kalbu, sir, jiwa, dan sejenisnya mengambil bagian darinya, serta menyerapnya sesuai dengan tingkatan masing-masing. Jika salah satu dari perangkat halus tersebut tidak mendapat nutrisi yang sesuai, maka pengetahuannya menjadi cacat dan tidak sempurna. Sehingga di sini saya harus meluruskan baik jalur dari melalui ilmu kalam, filsafat untuk mengenal Tuhan itu menurut saya kurang sempurna. Kenapa? Karena lebih mengedepankan akal, sedangkan hak latifah yang lain, ruh, sir ini terabaikan. Nah, begitu juga manhaj tasawuf tanpa ditopang dengan pendekatan logika juga rancu, karena akal memiliki hak untuk mengenal Tuhan. Makanya tadi Ustaz menggambarkan ketika makan buah umpamanya jangan langsung dilahap, bahkan terkadang anggur itu sampai kering. Kenapa? Dia tafakuri setiap hari. Sehingga bukan hanya lisan yang menikmati, tetapi akal juga mengambil haknya, dan semua latifah ini mengambil nutrisi daripada nikmat itu. Saya kira itu Ustaz. Terima kasih. Maaf. Baik, terima kasih Ustaz Jamal atas sayangnya. Ya. Ya, silakan Irwanti. Ya, izin sebentar ini. Ada satu poin tentang ma'rifatullah dalam bahkan beberapa risalah disebutkan bahwa dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada tahapannya begitu ya. Saya mengatakan mulai dari jejak Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi, dari situ kita mengenal adanya sebuah perbuatan, dan dari perbuatan itu kemudian kita bisa mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, dan dari nama Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengenal sifatnya, dan dari sifat itu kemudian kita bisa mengenal syu'un atau sya'nullah, mungkin kalau saya bahasakan potensi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dari potensi itu kemudian bisa sampai ke zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengenal Allah dalam memahami ma'rifah yang sesungguhnya itu ya harus ya salah satunya adalah mengikuti tahapan tadi. Tidak ujuk-ujuk Allah ada, yaitu semua orang bisa. Cuman dengan pengenalan atau ma'rifah yang lebih detail itu dengan tahapan tadi, mulai dari jejak Allah yang kita bisa lihat di muka bumi. Dari situ kita bisa mengenal bahwa ada yang melakukan ini. Ada perbuatan, dan dari perbuatan yang begitu sempurna ada nama yang sempurna. Kalau misalkan ada perbuatan yang sempurna berarti ada yang sempurna begitu ya. Kemudian dari situ juga ada nanti sifatnya, potensinya, kemudian sampai ke zat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Hasbi. Baik, syukran Ustaz Ridwani atas komentarnya. Baik. Ada lagi pertanyaan atau komentar? Silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Saudara Assalamualaikum. Ini tentang keyakinan Ustaz. Tentang apa? Jadi bagaimana kita menerjemahkan atau menafsirkan sholat seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekian Ustaz. Oh, baik, terima kasih. Silakan Ustaz Fauzi. Tadi sudah dijelaskan ya, kaitan dengan itu, kaitan dengan ihsan itu. Saya ingin dapat penjelasan ihsan yang disampaikan oleh Ustadz Said Nursi. Mungkin Ustadz Jamal sama Ustadz Irwandi bisa membantu saya. Atau Ustadz Hasbi? Ya, mungkin Ustaz Jamal aja jawab. Yang sholatnya khusyuk. Silakan Jamal. Astagfirullah. Baik. Jadi memang ya kalau kita melihat biografi Ustaz ya, bagaimana khusyuknya itu luar biasa. Itu dijelaskan bahwa saat beliau takbir itu seakan dinding-dinding itu bergema dengan suara takbirnya Ustaz yang sangat luar biasa. Jadi penghayatan al-haibah, al-khusyu', al-hudur itu luar biasa. Dan ini diperoleh ya melalui mujahadah yang luar biasa beliau. Bahkan sebagian wali-wali itu ada yang riyadhah sampai 20 tahun baru dia bisa dapatkan karunia itu. Tetapi melalui risalah Nur ya kita bisa merasakan bagaimana kelezatan spiritual itu kita bisa raih ya. Yang tadi saya tekankan di kalimat 20 bahwa al-lazzah ar-ruhaniyah ini, kelezatan spiritual itu saat kita sholat, saat kita membaca Al-Quran, saat berzikir, itu diraih dari mahabbatullah, sejauh mana kita mencintai Allah secara tulus. Dan mahabbah ini lahir daripada ma'rifatullah, sejauh mana kita mengenal Allah. Jadi sama umpamanya kalau kita mengetahui bagaimana pengorbanan ibu kita yang mengandung kita, yang menyayangi kita, sehingga saat kita bersama dengan sang ibu atau jauh dari ibu, nah itu ada kerinduan. Nah, karena kita mengetahui jasa ibu kepada kita. Nah, coba kita alihkan perasaan ini kepada Allah. Bagaimana Allah itu memberikan mata sehingga kita bisa melihat, memberikan kita telinga bisa mendengar, memberikan lisan sehingga aneka makanan kita bisa cicipi. Dan luar biasa, bahkan terkadang kita bermaksiat pun tetap diberikan oksigen umpamanya. Nah, ketika kita mengenal bahwa Allah itu sangat sayang sama saya, perhatian sama saya melalui nikmat yang kita cicipi itu, maka timbul rasa ingin mengenalnya. Siapa yang memberikan saya nikmat ini yang tak terhingga, siapa ya? Nah, ketika kita berusaha untuk mengenalnya, maka lahir rasa cinta itu. Nah, rasa cinta yang tulus, merasa dekat dengan Allah, karena cinta identik dengan rasa dekat ya. Nah, dari rasa perasaan itulah kita merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan mungkin ini hanya rahasia antara hamba dengan
Tuhannya. Nah, jadi Risalah Nur berusaha untuk bagaimana kita melihat nikmat itu, di balik nikmat ada Al-Mun'im Al-Hakiki yang senantiasa ingin memperkenalkan dirinya, sifatnya, dan kasih sayangnya. Nah, merasakan kasih sayang Tuhan itu di balik nikmat itulah yang membuat kita semakin cinta dengan Allah, sehingga dengan cinta yang tulus kita bisa merasakan kelezatan spiritual. Nah, saya kira itu mungkin sekilas tentang pendekatan ihsan dalam risalah yang saya pahami sedikit. Baik, syukran Ustaz Jamal. Terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi terakhir. Kalau ada pertanyaan atau komentar kami terima. Setelah itu kami akan tutup insyaallah kajiannya. Saya Ustaz. Assalamualaikum. Ya, silakan. Jazakallah khair. Ya. Ustaz Fauzi, Ustaz Zain, Ustaz Jamal. Saya ini saya mau nanya kapan Al-Kalimat, kitab Al-Kalimat itu terbit, Ustaz? Karena kan masih dalam bahasa Arab. Alhamdulillah kalau kitab-kitab yang lain alhamdulillah sudah punya semua, dan kita sudah aplikasikan juga di klinik kami, Ustaz, di pasien-pasien. Alhamdulillah Ustaz Jamal juga kita ada kajian khusus terapi maknawi untuk terapis-terapis, dokter-dokter, dan pasien-pasien, alhamdulillah. Yang mungkin bikin penasaran kan Ustaz Jamal itu kasih tahu ada ini kitab, tapi masih pakai bahasa Arab, belum ada bahasa Indonesianya. Nah, mungkin mau tanya Ustaz, kapan yang Al-Kalimat Baik, terbit? saya bantu jawab ya. Al-Kalimat itu sudah selesai editing, alhamdulillah. Sedang di layout. Mudah-mudahan pertengahan, maksudnya dalam seminggu atau 10 hari naik cetak. Perkiraan awal Oktober sudah cetak insyaallah. Rencananya begitu. Jazakallah Ustaz. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Ustaz Fauzi, barangkali ada kata penutup lah untuk mengakhiri kajian ini. Silakan. Ya, kita hanya bisa berharap kepada Allah Ta'ala bahwa kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mempergunakan panca indera yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan semua latifah yang Allah lekatkan kepada kita, agar kita bisa mempergunakannya dengan maksimal dalam melihat semua yang ada di hadapan kita, di sekitar kita, makhluk-makhluk Allah ini, sehingga kita lebih dekat lagi, lebih merasakan lagi kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keagungannya, sehingga kita bisa beribadah lebih maksimal, lebih berkualitas, lebih baik, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalamnya dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya kira itu saja sebagai harapan dari saya untuk diri saya dan kepada kita semuanya. Allah. Terima kasih Ustaz Fauzi atas nasihat-nasihatnya dan kata penutupnya ini, dan semoga dengan kajian ini ya kita dapat meningkatkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami harapkan Ustaz Fauzi ini yang pertama kali, tapi ya bukan yang terakhir ya. Kami harapkan ada waktu-waktu tertentu insyaallah antum bisa isi kajian lagi insyaallah. Saya sambil belajar lah. Iya, insyaallah. Sama-sama belajar. Baik, kami infokan bahwa kajian rutin Risalah Nur dari kitab Al-Kalimat insyaallah seperti biasa diadakan setiap malam Jumat pada Isya. Insyaallah Kamis ini juga tetap dilanjutkan. Selaku moderator, kalau ada kesalahan kurang saya mohon maaf.
dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazana. Ya, syukur Terima kasih banyak, terima kasih banyak ini. Sehat-sehat walafiat Ustaz. Ya, sama-sama Ustaz. Masya Allah.